Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Junijar ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang proposal wirausaha. Proposal ini berjudul Kebab Dapur Kayu Manis yang berada di Jalan Kayu Manis nomor 61, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk latar belakangnya, dengan usaha yang ada sekarang ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang berkembang, jumlah penduduk yang terus bertambah, perekonomian yang semakin sulit, dan lapangan kerja yang peluangnya semakin sedikit, membuat penduduk semakin banyak pengangguran. Buat kami, masalah yang cenderung sekarang ini tidak jadi persoalan selama ada kemauan untuk memanfaatkan peluang yang ada, maka tidak ada yang tidak mungkin ataupun sia-sia. Dengan melihat dan menganalisis pasar dan keanekaragaman usaha yang ada, maka dari itu kami menentukan untuk memulai usaha kebab. Untuk profil usahanya, nama usaha itu Kebab Kayu Manis dengan alamat Jalan Kayu Manis nomor 61, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Nomor teleponnya 089513012779. Untuk pemiliknya bernama Hasan. Berdiri pada Januari 2020. Untuk mode penjualannya, dia di tempat dan online. Namun onlinenya dia memakai Instagram yang tertera di sini. Proses bisnis usaha kebab kayu manis. Produksi. Untuk produksinya, persiapan produksi, memperkirakan kebutuhan pelanggan, mempersiapkan peralatan masak yang dibutuhkan, persiapan bahan baku, merencanakan kebutuhan bahan baku, proses produksi, pemilihan bahan baku, proses pembuatan makanan, marketing, merencanakan pengembangan kuliner, menentukan promosi, melakukan promosi. Visi dari perusahaan itu menyediakan menu terbaik, lezat, dan tentunya harus mengedepankan kandungan nutrisi dan gizi yang terkandung pada makanan yang tersaji supaya konsumen dan pelanggan selalu sehat dan ceria. Memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Harga yang diberikan adalah harga yang paling terjangkau untuk semua kalangan. Memberikan pelayanan bak raja kepada konsumen, memberikan harga yang terjangkau sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dari semua kalangan, memberikan pelayanan yang baik dan cepat supaya pelanggan tidak menunggu lama. Untuk biaya kelengkapannya di sini bisa terlihat, itu alat memotong daging, alat memotong, menjepit makanan, kompor, tabung gas, regulator gas, lap, tangan, apron, pisau kecil, talenan gas, dan set kontainer. Kegiatan usaha. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan produksi yaitu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap produk yang sedang populer, yaitu kuliner kebab. Menentukan bahan baku, menunjang selain bahan baku utama. Dalam hal ini saya melakukan survei pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan kebersihan dan pembuatan kebab agar terciptanya kepercayaan konsumen kepada kehigienisan produk yang saya jual. Menyusun laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha agar usaha tersusun dengan baik dan kegiatan produksi akan berjalan lancar serta maksimal. Bahan baku produksi. Dalam proses produksi saya menggunakan bahan baku rinciannya sebagai berikut. Di sini bisa dilihat rinciannya. Itu bahannya ada banyaknya berapa, harga satuannya, total harganya. Itu kulit kebab, daging sapi, ada bumbu rendang untuk mix
misalkan ada yang ingin dengan topping rendang, rasa rendang, jadi ada varian rasa yang berbeda, ada keju, sosis, selada, tomat, bawang bombay, saus cabai, saus tomat, mayones, dan box untuk packagingnya. Tujuan kebijakan bisnis. Ada beberapa tujuan kebijakan bisnis, yaitu melindungi usaha kecil dan menengah, melindungi lingkungan hidup sekitarnya, melindungi konsumen, pendapatan pemerintah. Kesempatan bisnis atau usaha. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesempatan bisnis, yaitu menemukan gagasan. Berikut adalah tempat untuk memperoleh gagasan-gagasan peluang bisnis, yaitu diri sendiri, pelanggan, pasar, produk yang gagal. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Setelah mengembangkan suatu gagasan, seorang pengusaha harus mengidentifikasikan peluang bisnis yang ada dengan langkah-langkah berikut yang harus dilakukan secara berurutan. Itu analisis persoalan, analisis situasi, rumusan wilayah yang tidak diketahui, mensurvei pelanggan sasaran, terus hakikat bisnis. Untuk target pasarnya, dalam hal ini menargetkan pasar kami adalah golongan menengah ke bawah, tapi kami tidak menargetkan hanya untuk golongan tersebut, juga golongan atas dapat membelinya, karena saat target golongan bawah, golongan atas pun dapat membelinya. Penetapan harga. Untuk harga satu porsi yang kami berikan, untuk ukuran besarnya 25.000, ukuran sedangnya 23.000, ukuran kecilnya 20.000. Harga tersebut kami ambil dari kebutuhan bahan baku, pekerja, dan hal lain yang menjadi perhitungan dalam menentukan harga. Pelaksanaan distribusi yang dilakukan Kebab Dapur Kayu Manis dapat berjalan dengan baik karena lokasi yang dipilih sangatlah strategis untuk mendistribusikan karena berada di depan jalan utama. Promosi yang dilakukan. Untuk media promosi yang kami lakukan adalah dengan membuat berbagai macam sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, serta YouTube, serta memasang iklan cetak sekitar usaha. Pengembangan produk. Cara mengatasi produk yang dihasilkan agar tidak mengalami penurunan, yaitu perusahaan berusaha mengikuti kemauan pasar. Seperti ketika konsumen menginginkan ukuran yang lebih besar, maka perusahaan akan berusaha memperbaiki kemasan agar lebih menarik, meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan cita rasa, tekstur, aroma yang disukai oleh konsumen. Selain itu, melakukan promis melalui media cetak maupun media elektronik agar produk yang dihasilkan lebih dikenal oleh masyarakat. Penutup. Kesimpulannya, harapan kami untuk bisnis Kebab Dapur Kayu Manis agar dapat lebih berkembang dan maju. Selain rasa dan harga yang sangat bersahabat di semua kalangan, kami juga mengharapkan agar bisnis tidak berhenti, karena bisnis ini cukup menjanjikan bagi kami para mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan sampingan. Saran proses pembaruan akan kualitas dan rasa produk akan selalu dilakukan seiring waktu, dan saran dari konsumen demi kemajuan bisnis ini agar bisa lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.